Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Adrisal F Analis News NTB. Ya, malam ini saya bersama Ketua LSM Hakiki, Bang ya. Ya. Bagaimana kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah kabar baik. Ya, jadi beliau ini Ketua LSM Hakiki. Kayaknya beliau ini sudah tidak asing lagi gitu di dunia LSM seperti itu. Bung Ying Gunawan ya? Iya. Oke, panggil Bung lagi nih. Oke, Bang. Santai. Mungkin kita langsung saja nih, Bang, Ya. dengan tema kita malam ini. Karena beberapa akhir-akhir ini Bank Mandiri ini terus-terus di teman-teman LSM melakukan aksi gitu. Iya, betul. Yang jadi pertanyaan saya malam ini, Bang, ada apa sih sebenarnya ini? Mungkin bisa diceritakan dari awal gitu. Iya, benar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama saya ucapkan adalah rasa terima kasih saya dihadirkan di malam hari ini oleh Analis News ya. Tentu merupakan satu penghargaan tersendiri bagi saya. Nah, kenapa kami sampai sekarang masih terus melakukan aksi demonstrasi di Bank Mandiri? Ini karena terkait adanya hak Pak Bahtiar atau hak warga Sumbawa yang diduga dirampas oleh dua BUMN, Rizal. Jadi dua BUMN ini adalah Bank Mandiri dan PT Berantas. Namun awalnya adalah antara Pak Bahtiar dan PT Berantas ini melakukan kerjasama dalam memasok ke material galian C ke Bendungan Beringin Sila. Ada kerjasama antara PT Berantas dan Pak Bahtiar. Jadi inilah yang kami demo ini. Lalu apa kaitannya dengan Bank Mandiri yang terus kami demo secara terus-menerus? Yaitu karena ada transaksi di Bank Mandiri itu yang tanpa melibatkan Pak Bahtiar. Kami keberatan di sini. Kenapa kami keberatan? Karena perbankan itu dia harus menjalankan sistem yang sebagaimana mestinya ada undang-undang perbankan yang melindungi dalam setiap transaksi nasabah. Jadi Bank Mandiri ini dengan cukup gamblang bahwa telah melanggar undang-undang tentang perbankan, yaitu berupa pembobolan rekening nasabah. Ya, seperti itu Rizal. Semacam apa sih transaksinya? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi biar sahabat analis ini bisa tahu gitu, Bang. Betul. Persoalan yang dari awalnya hingga saat ini gitu. Ya. Transaksi yang dimaksud itu ada 4 kali transaksi. 4 kali transaksi. 3 kali lewat teller, 1 kali lewat transaksi ATM atau transfer rekening. Jadi kalau transaksi lewat ATM ini kita tidak bisa menyalahkan Bank Mandiri. Karena ini adalah murni kelalaian dari Pak Bahtiar sendiri. Namun ada pihak yang menyalahgunakan, yaitu oknum di PT Berantas. Ini terkait dengan lewat transfer lewat ATM. Yang kami permasalahkan sekarang ini adalah dari 3 kali transaksi lewat teller ini, ada satu transaksi di tengah ini yang tidak melibatkan Pak Bahtiar. Di awal melibatkan Pak Bahtiar, di tengah tidak melibatkan Pak Bahtiar, ketiganya melibatkan Pak Bahtiar. Ini tidak bermasalah. Yang bermasalah itu adalah di tengah ini senilai 383 juta rupiah. Oknum diduganya yang ada di Bank Mandiri, tellernya, dan oknum yang di Berantas ini melakukan pencairan ini dengan dasar-dasar pemalsuan dokumen atas nama Pak Bahtiar. Nah inilah yang kami tidak terima. Sementara di satu sisi Pak Bahtiar ini telah rugi gara-gara ulah oknum yang di PT Berantas ini. Nah inilah yang kami demo terus. Nah mungkin banyak orang yang berpikir, loh kok di demo sih Bank Mandirinya? Kan itu bukan uang Pak Bahtiar. Betul, memang itu bukan murni uangnya Pak Bahtiar. Tetapi yang harus diingat, itu adalah hak Pak Bahtiar. Karena Pak Bahtiar ini memiliki hak untuk menyuplai material di sana. Di PT Berantas. Di PT Berantas. Sementara beliau sudah keluarkan modal besar-besaran karena disuruh oleh oknum yang ada di PT Berantas ini memasuk material berupa galian C, pasir, di PT Berantas, namun tidak dilakukan. Nah,
3 kali transaksi lewat teler ini itu senilai 1,2 M. Yang pertama 200 juta lebih, yang kedua 383 juta, yang ketiga ini melibatkan ini Pak Bahtiar, yang ketiga sama yang pertama ini itu senilai hampir 600 juta rupiah. 600. Jadi totalnya 1,2 M. 1,2 M. Ya, Berarti transaksinya melalui Bank Mandiri, Bang ya? transaksinya melalui Bank Mandiri. Iya. Iya. Seperti itu, Bang ya. Iya. Jadi ini aksi sebelum melakukan aksi tentunya kan ada pertemuan kan, Bang? Iya. Sempat nggak ada pertemuan saat itu? Sempat ada pertemuan dan semua jawaban yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, namun PT Berantas di sini dia tidak mau melakukan klarifikasi karena dia merasa sudah damai dengan Pak Bahtiar. Nah, sementara di Bank Mandiri sudah melakukan klarifikasi, jawabannya cuma satu, data tidak dapat kami berikan. Alasannya, Bang? Alasannya karena melanggar undang-undang tentang perlindungan konsumen katanya. Jadi tidak bisa diberikan. Jadi ya itulah karena tidak bisa diberikan, sementara yang punya rekening atas nama Pak Bahtiar sendiri itu sangat keberatan atas transaksi ini. Ya. Nah, begitu. Artinya transaksi ini tanpa diketahui ya, seperti itu. Tanpa diketahui oleh Pak Bahtiar, pemilik rekening Bank Mandiri. Langsung nama Pak Bahtiar sendiri. Ya. Nah, setelah itu teman-teman merasa kecewa lantas melakukan aksi ya, Bang ya? Iya. Aksi. Kami akan melakukan aksi terus-menerus dan justru ini adalah awal aksi kami akan lakukan. Masih panjang nantinya. Masih panjang, Bang. Iya. Ini ya aksi demo sudah berapa kali nih? Ini sudah keempat kali hari ini. Keempat kali. Iya. Tidak ada jawaban sampai sekarang. Tidak ada jawaban. Jawabannya hanya satu, lapor polisi saja. Jadi sekian kali pertemuan itu mereka cuma bilang, kami sudah menjalankan prosedur sesuai dengan SOP Bank. Kalau kami salah, silahkan kami lapor polisi. Saya bilang, kami akan tetap lapor polisi. Tapi kami juga menggunakan hak-hak konstitusi kami sebagai lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan aksi demo karena ini disahkan oleh undang-undang juga. Ya, begitu Rizal. Ya. Nah, dalam aksi tersebut ini sempat nggak diterima gitu, Bang? Sempat ya. Sempat diterima dan jawabannya tetap sama, lapor polisi saja. Lapor polisi. Iya. Wah. Jadi belum ini, Bang ya, belum ada kesimpulan ya. Belum ada kesimpulan. Nah kira-kira apa ini, Bang, langkah selanjutnya ketika ini masih tidak ada jawaban seperti itu? Ya, langkah selanjutnya tetap aksi terus. Sebelum masalah ini itu akan kelar. Karena selanjutnya kami akan tetap membawa ini itu ke ranah hukum. Dan untuk mempercepat proses di ranah hukum, kami akan melakukan aksi demonstrasi terus-menerus. Itu adalah komitmen kami untuk mengungkap data di balik fakta ini. Ya. Nah, untuk hal-hal yang diketahui Rizal, bahwa kerjasama material galian C ini jawabannya Berantas awalnya setelah kami bersurat itu, kami tidak ada kerjasama katanya, tidak ada kontrak. Tidak ada kontrak katanya Berantas. Nah, ini yang kami penasaran. Kok berani sekali dia melakukan transaksi elektronik lewat rekening pribadi orang, sementara ini adalah salah satu proyek strategis nasional Bendungan Beringin Sila ini. Tidak boleh itu tidak ada kontrak, harus ada kontrak. Kalau dia jawab tidak ada kontrak, berarti dia telah mencatut nama orang, warga dengan cara yang ilegal. Wajar kalau misalnya masyarakat itu demo. Kesalahannya Berantas adalah dia meminta kepada Pak Bahtiar ini untuk menyuplai material. Sehingga Pak Bahtiar ini menyediakan alat berat, dump truck, ekskator dan lain sebagainya. Disediakan. Dan inilah ruginya Pak Bahtiar. Artinya tidak ada secara tulisan gitu, Bang, perjanjian untuk kerjasama antara Bahtiar dengan... Kalau PT Berantas itu bilang tidak ada. Tidak ada. Sementara Pak Bahtiar sendiri bilang ada. Ada. Namun secara hukum, nah untuk diketahui Rizal, bahwa hari ini Pak Bahtiar sudah diambil BAP-nya oleh penyidik di Polres Sumbawa. Nah hari ini sudah diambil penyidik BAP-nya. Karena kami lapor juga, kalaupun tidak ada kontrak, Berantas juga salah. Kenapa dia berani memakai nama orang tanpa ada kontrak? Tidak boleh aturannya. Memanfaatkan nama orang, lalu kita sebagai misalnya di internal Berantas sendiri memanfaatkan izin seseorang untuk kepentingan dan keuntungan kita sendiri. Tidak boleh itu.
Ini proyek untuk masyarakat, bukan untuk golongan-golongan tertentu yang tidak diizinkan secara regulasi. Nah, begitu Rizal. Waduh, artinya ini bisa saya katakan, mohon maaf Bang ya, Ya. ada dugaan berarti ini konspirasi ya, seperti itu Bang ya. Nah, kuat sekali Gimana persekongkolan konspirasi? jahatnya ini Persekongkolan. antara oknum yang ada di Bank Mandiri dan oknum yang ada di PT Berantas melakukan konspirasi jahat guna untuk memanfaatkan masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Sumbawa yang kurang SDM-nya. Ini seharusnya dua BUMN ini ada beban moral dia. Bagaimana pengusaha lokal ini agar bersaing dengan pengusaha-pengusaha lainnya dan meningkatkan levelnya para pengusaha lokal ini untuk naik tarafnya. Misalnya dari pengusaha lokal ke pengusaha provinsi, apalagi bisa menjadi seorang pengusaha nasional. Itu marwah dan tugasnya BUMN ini. Tapi apa yang mereka lakukan? Jangankan meningkatkan level para pengusaha lokal malah dibunuh oleh mereka. Dan ini kurang ajarnya mereka. Sementara hajatnya BUMN melalui uang negara. BUMN ini, Berantas ini, dia mengelola uang negara yang dibayar oleh pajak oleh rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga seharusnya dia menghadirkan para pengusaha lokal ini agar lebih jaya. Ya. Tapi apa yang dia lakukan? Justru dia bunuh para pengusaha lokal ini. Nah, inilah yang ingin kami tidak biarkan di Sumbawa ini, Rizal. Sehingga kami demo terus-menerus. Agar semua orang tahu bahwa jangan hanya karena ada beberapa tokoh yang bilang bahwa kami LSM sebagai pengganggu-pengganggu. Tidak, kami tidak mengganggu selama itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Siapa yang berani mengganggu? Ini negara hukum. Betul. Ini negara hukum. Jelas semua regulasi diatur oleh hukum. Begitu, Rizal. Nah, dari awal mulanya Iya. Antara Pak Bahtiar dengan PT Berantas ini itu sejak kapan sih Bang? Hingga Itu ada perjanjiannya Perjanjiannya itu bulan 8 2020. bulan 8. Jadi sudah lama sih, sekitar 2 tahun yang lalu. Artinya ini belum berjalan sama sekali ya dari sudah sebelum. Sudah berjalan kontraknya. Iya. Jadi kontraknya itu memasuk galian C itu uang yang masuk kan 1,2 M. Tetapi jumlah uang atau material yang diambil oleh PT Berantas ini kepada Pak Bahtiar ini senilai 100 juta saja. 100 juta. Ya. Yang 1,1 M ini kemana? Inilah pertanyaan kami sampai saat ini yang belum bisa dijawab oleh PT Berantas. Jadi ada rentetan-rentetan masalah lainnya yang harus mampu dijelaskan oleh PT Berantas. Namun PT Berantas sendiri di sini merasa aman-aman saja. Merasa aman. Padahal kuat sekali mereka itu melakukan konspirasi jahat, melakukan perampokan-perampokan. Jadi ada banyak regulasi yang dilanggar di sini, Pak Adrizal. Ya. Mulai dari aturan perbankan, yaitu tentang pembobolan rekening. Pembobolan rekening itu ada di pasal 49, poin 1 dan poin 2. Ya. Di sini juga ada pasal jungto yang saling berkaitan, yaitu penipuan, pencurian uang, pemalsuan dokumen, ada korupsi juga indikasinya di sini, ada perlindungan terhadap konsumen, dan ada pelanggaran terhadap wewenang dan jabatan. Di sini semua pasal jungto itu berkaitan. Ini bahaya ini sebenarnya. Nah, kemudian daripada itu kenapa kami teriakan hal ini? Kami sedih, Rizal, kalau kami melihat perjalanan Pak Bahtiar ini mencari keadilan. Saya sedih. Saya terus terang beberapa kali dihubungi oleh oknum-oknum untuk mempertemukan saya secara pribadi agar tidak blow up ini kepada media. Oh, sempat ya, Bang? Sempat saya bilang saya tidak bisa. Kalau mau ini ingin didamaikan, ganti rugi saja Pak Bahtiar. Habis perkara. Mereka tidak mau mengeluarkan intinya secara anggaran itu secara besar. Mereka hanya ingin mendiamkan saya saja. Saya bilang, kalau ingin digoda seperti itu, saya bukan sekali 2 kali ini. Saya sudah sering. Jadi ketika saya membantu atau mengadvokasi masalah seseorang, saya bukan menggunakan nafsu, saya bilang. Saya menggunakan hati. Sehingga dalam perjalanannya ada kendala, ada kekurangan, saya bisa terima. Namun ketika saya diajak bersengkokol, saya tidak bisa. Nah, kenapa hal ini itu, Mbak Rizal, sampai 2 tahun baru terblow up? Karena saya tidak mau mendengar kata siapa-siapa di sini. Saya ingin Pak Bahtiar itu dikembalikan haknya saja, tidak lebih saya.
Gitu Rizal. Ya, artinya ini biar bisa terungkap ya seperti itu. Ya harus terungkap ini siapa dalang di balik Dalang. permainan ini. Saya targetnya minimal kerugian Pak Bahtiar ini dikembalikan. Dikembalikan, kasihan nih Pak Bahtiar, sudah rugi sampai ratusan juta rupiah, lalu apa namanya orang-orang memanfaatkan. Nah kalau saya insya Allah Rizal, saya akan menuntaskan perjuangannya Pak Bahtiar ini sampai akhir titik darah penghabisan. Sebelum haknya Pak Bahtiar ini dikembalikan, saya tidak akan menyerah. Nah begitu Rizal. Seperti itu, Bang. Ya. Oke, Bang. Kalau boleh tahu nih, Bang, berapa nih kerugian yang harus diganti oleh Secara tertulis itu tertera di sana senilai 241 juta. 200? Sudah saya hitung. Heeh. Tapi ini belum kerugian kerugian lain ini Rizal. Belum lagi kerugian moralnya. Ada banyak kerugian. Apalagi ini kejadiannya sudah lama. Sudah lama ya. Nah, itu secara kerugian. Belum lagi implikasi hukum yang didapat oleh para penjahat ini apabila terbukti. Dan kurungan penjaranya sampai 20 tahun penjara. Dan dendanya itu sampai puluhan miliar rupiah. Jadi disinilah yang kami maksudkan bahwa tolong kalau merasa ada pihak yang merasa merampas haknya Pak Bahtiar, dikembalikan sebelum ini terlambat dan sebelum ini semua terungkap. Dalam artian bahwa karena sampai saat ini Rizal, kami tetap mengutamakan hal-hal yang sifatnya kekeluargaan, tapi kami di satu sisi akan tetap tegas bahwa hukum tetap harus berlanjut sebagaimana mestinya. Ya, begitu Rizal. Nah, apakah ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian belum ya? Sebenarnya ini sudah dilaporkan ke kepolisian sejak 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Saya masuk itu sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, alhamdulillah hari ini BAP Pak Bahtiar itu sudah diambil. Terkait PT Berantasnya. Kalau Bank Mandirinya belum Rizal. Belum. Nanti Bank Mandirinya akan kami lapor karena aksi kami selanjutnya itu akan terjadi pada hari Kamis nanti. Akan hari Kamis. Hari Kamis nanti aksi lanjut ke DPRD sebentar. Aksi di Bank Mandiri sebentar lanjut ke DPRD. Lalu kemudian setelah kami akan meminta yang namanya rekomendasi di DPRD itu, kami akan melaporkan Bank Mandiri ini ke OJK, BI dan BPK. Kami meminta lembaga-lembaga eksternal tersebut untuk mengaudit Bank Mandiri ini. Baru kami lapor Bank Mandiri nanti ke pihak kepolisian kalau setelah ada data dari OJK dan segala macamnya. Begitu Rizal. Nah, dari pihak Bank Mandiri sendiri dengan jawaban satu kata lah bisa dikatakan makanya seperti tadi, kami tidak berani menyampaikan gitu ya. Ya, tidak berani mengeluarkan dokumen-dokumen yang sifatnya mungkin rahasia bagi mereka. Nah, Bank Mandiri ya. Kira-kira ini menurut Abang dari alasannya pihak Bank Mandiri itu apakah itu masuk akal atau bagaimana? Sangat tidak masuk akal sama sekali. Padahal kami sebenarnya kan awal kami meminta itu mempertemukan pihak semua ini. Panggil PT Berantas, kan Pak Bahtiar sudah kasih tahu. Pihak yang menghubunginya dari PT Berantas itu namanya Nizar dan Darto. Pertama itu ngambil dengan Nizar, kedua dengan Darto. Artinya indikasinya 2 orang ini terlibat dalam pencairan yang kedua. Tapi tidak tahu siapa ini, antara Nizar atau Darto atau ada oknum lain di Bank Mandiri, di PT Berantas. Nah, kami juga meminta Bank Mandiri ini menghadirkan siapa manajernya saat itu, pincanya maksudnya, saat tahun 2020. Karena pinca sekarang ini saat itu tidak menjabat, bukan pinca yang sekarang. Siapa tellernya saat itu kami minta dihadirkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Mandiri, mereka menghadirkan legal dari Denpasar. Padahal pinca yang saat itu memimpin itu ada di Mataram. Seharusnya datangkan orang yang di Mataram itu, yang saat itu bertugas, yang bertanda tangan di pencairan, hadirkan ke Sumbawa, kita konfrontasi, siapa benar, siapa salah. Kita lihat keterangan-keterangannya, tapi tidak dilakukan oleh Bank Mandiri. Mereka memanggil legal, dan jawabannya legal juga sama dengan jawaban yang sebelumnya. Laporkan kami ke polisi, karena ini sudah sesuai dengan SOP. Jadi begitu. Kapan itu Bang, kalau boleh tahu, mohon maaf, saat dipertemukan itu? Sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Iya, 2 minggu yang lalu. Dengan jawaban yang sama. Dengan jawaban yang sama. Oke, Bang. Kira-kira apa nih harapan atau keinginannya Abang seandainya nih, mungkin bisa langsung disampaikan biar pasti dilihat loh. Iya. Atau silakan Bang. Siap.
Harapan saya, tentu tujuan saya untuk datang ke sini, agar pihak Mandiri dan pihak PT Berantas ini sedikit peka, Ya. terutama ke depannya. Sehingga mereka di dalam melakukan kerjasama atau kontrak dengan masyarakat itu, janganlah terlalu mengambil keuntungan-keuntungan dengan memanfaatkan izin masyarakat, izin usaha-usaha rakyat ini. Ayolah sedikit fair di sini. Ya. Tingkatkan kualitas, kuantitas para pengusaha lokal kita. Mereka kan BUMN, anggarannya besar. Ya, betul. Nah, dalam bermasalahannya dengan Pak Bahtiar ini, kami harap bahwa kedua BUMN ini sedikit peka dan juga harus sedikit hati-hati. Karena kalau Anda lama sekali untuk menyikapi persoalan ini, karena kerugian Pak Bahtiar ini secara material cukup jelas. Ya. Tidak segera disikapi, semua akan terungkap. Dan kami berharap juga, tidak mau disikapi juga tidak apa-apa, karena proses hukum akan tetap berjalan. Begitu. Ya. Rizal. Artinya Abang ini tetap melakukan aksi ketika tidak disikapi ya seperti Betul itu. sekali. Baik, Bang. Ini saya minta loh, mungkin pernyataan langsung ke pihak Bank Mandiri ataupun Berantas, mungkin bisa disampaikan gitu. Boleh Bang, silakan. Iya. Yang ingin saya sampaikan kepada PT Berantas itu sekali lagi bahwa kenapa saat kami meminta klarifikasi tidak dilakukan. PT Berantas di sini harus berani berhadapan dengan kami. Bank Mandiri juga harus begitu. Tidak usah takut. Ya. Tidak akan ada aksi anarkis ya, Rizal. Tidak akan. Keliru kalau misalnya ada pihak-pihak bahwa ketika LSM Hakiki itu demo selalu anarkis. Tidak ada. Undang-undang sudah mengatur kok. Ya. Kami sebatas normal. Kalau kami ingin anarkis, kami bakar gedung Bank Mandiri. Betul. Kami bakar semua kendaraan yang dari depan. Kami tidak mau anarkis. Kami jalankan sesuai dengan prosedur. Nah, kepada PT Berantas, agar hal-hal semacam ini itu jangan diulangi lagi. Tolong para kontraktor lokal itu dimanfaatkan. Dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga taraf hidup mereka juga lebih baik. Ya. Mungkin itu saja harapan saya, Rizal. Oke, baik Bang. Iya. Bang, sedikit Bang. Saya dengar kabar miring nih Bang. Mohon maaf. Ini kenapa sih LSM ini selalu saja bikin ribut? Bahasanya nih Bang, mohon maaf Bang ya. Iya. Main lempar telur busuk atau apa air ikan. Kenapa sih nggak biasa-biasa saja seperti itu? Itu Iya. bagaimana tanggapan Lama dengan kok? Iya, bahasa-bahasa saya seperti akan itu? menanggapi. Iya. Memang sih banyak pihak-pihak ya Ya. yang menyayangkan kenapa LSM Hakiki melakukan hal tersebut. Ya. Kami melakukan hal tersebut karena kami melihat sebuah keangkuhan di depan kami. Kami melihat di sini itu ada kebusukan, Reza. Ada kebusukan yang coba disembunyikan oleh dua BUMN. Sehingga kami artikan dua kebusukan ini telur busuk, tomat busuk, dan juga air ikan busuk. Nah, yang busuk-busuk ini kami satukan dan kami lempar. Iya. Kenapa kami lempar kepada tembok Bank Mandiri itu? Agar mereka tahu bahwa segala kebusukan itu bau. Segala kebusukan itu tidak enak dicium, tidak enak dilihat. Agar para tikus-tikus berdasi itu tahu bahwa segala bentuk kebusukan itu tidak boleh ada lagi. Sehingga kami berharap dengan kami lemparnya segala bentuk barang-barang yang busuk ini, Bank Mandiri akan membersihkannya. Nah, setelah mereka tahu yang namanya kebusukan, mereka tidak akan mengulanginya lagi. Dan itu juga adalah salah satu bentuk akumulasi kekecewaan kami. Bank Mandiri juga pernah mengatakan di awal bahwa mereka akan melaporkan saya ke kepolisian terkait dengan aksi saya. Saya bilang sejak awal, silakan lapor saya ke polisi. Ya. Apapun yang saya lakukan dan kebetulan saya penanggung jawabnya. Saya siap bertanggung jawab secara hukum, saya bilang. Saya tidak tahu apakah saya nantinya akan dilaporkan atau tidak. Yang jelas, Rizal, ketika saya merasa benar, saya tidak takut dengan siapapun. Ya. Itulah saya. Oke, baik Bang. Rizal. Ada pertanyaan saya lagi nih Bang. Iya. Ini kan Bank Mandiri Bang ya. Artinya pelayanan daripada transaksi nasabah itu kan hampir setiap hari. Iya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih Bang. Tentunya sehari saja tidak melakukan transaksi pelayanan saja, tentunya kan ada ini dong, teguran kan. Iya. Ya. Apalagi ini hampir bisa dikatakan bukan hampir tiap hari ya, gimana ya? Tiap hari lah. Untuk aksinya seperti itu. Iya, betul. Iya. Nah, ini
dugaan saya, mohon maaf Bang ya, Iya. kayaknya dia ada yang membackup nih, Bang. Gimana menurut Abang? Bank Iya, Mandiri ini? yang membackup. Iya, dari Iya. belakang. Makanya mereka itu begitu berani seperti itu. Iya, Mantap. kalau dugaan saya memang karena begini Rizal, ada persekongkolan jahat tadi itu antara dua BUMN ini. Iya. Heeh. betul. Karena saat itu Pak Bahtiar protes kan, Anda kok cairkan uang di rekening saya, tapi material saya tidak diambil. Iya, betul. Nah, mungkin karena itulah Bank Mandiri, PT Berantas tidak mengajak Pak Bahtiar untuk mengambil uang di transfer kedua kalinya, di pencairan yang kedua kalinya. Oke, boleh. Jadi masalah membackup itu saya tidak peduli ya. Iya. Tapi yang jelas kami bersuara demi kebenaran Iya. dan kami bersuara demi hak-hak untuk segera dikembalikan. Iya. Iya. Waduh, luar biasa ya Bank Mandiri ini. Nah, Bang, mungkin ada tambahan-tambahan lagi Bang yang perlu disampaikan kira-kira. Tambahannya sedikit saja, sebelum hak-hak Pak Bahtiar ini dikembalikan, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan, kami tidak akan melakukan berhenti terhadap aksi demo ini. Kami akan terus melakukan. Kami akan terus melakukan aksi demo sampai semuanya tuntas. Ya, itu saja tambahannya. Sampai tuntas Bang ya. Ya, Apapun yang terjadi. apapun yang terjadi. Mantap. Teruskan perjuangan Bang. Siap, siap. Kami mendukung. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih sahabat Analis News dimanapun Anda berada. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ketua LSM Hakiki yaitu Bang Ying Gunawan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.